Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala pujian milik Allah yang telah menjadikan Al-Qur'an selaku obat dan rahmat bagi orang yang mukmin, dan yang telah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk manusia dan keterangan dari petunjuk serta furqan. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas sedikit yang berhubungan dengan meniti dalam diri, yang berhubungan dengan peningkatan kedewasaan spiritual kita. Kalau kita melihat dalam surat kedua ayat 177, itu suratnya panjang, sebenarnya ini ciri orang yang bertakwa, namun kita akan membahas sedikit yang cuplikannya. Sebetulnya kita kalau melihat sesuatu itu nanti akan mengetahui dari beberapa hal, karena ayat itu petunjuk dan ayat itu bisa dipelajari, bisa dipahami, bisa dianalisa, ya, bisa menjadikan pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, walakinnal birra man amana billahi, akan tetapi ya kebaikan itu adalah iman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wal malaikati dan malaikat, wal kitabi dan kitab, wa nabiin dan nabi-nabi. Nah, jadi suatu kebaikan itu di sini disebutkan ya, orang yang telah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi. Nah, daripada ekspresi ataupun implementasi ataupun tanda keimanan dari yang saya sebutkan tadi, bahwa kita beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, yaitu kita harus disesuaikan dengan ayat berikut ini yang terusannya, wa atal mala ala hubbihi dawil kurba, dan memberikan mal atau harta yang dicintainya kepada kerabat dekatnya. Jadi untuk membuktikan iman kepada Allah dan lain-lain tadi yang saya sebutkan, itu memang kita harus membuktikan dengan memberikan sesuatu yang kita cintai kepada kerabat. Ya, kerabat dekat, wal yatama dan anak yatim, wal masakin dan orang miskin, wabna sabil dan ibnu sabil, ataupun ada yang menerjemahkan musafir, ada yang menerjemahkan pejuang, wasailin dan orang-orang yang meminta-minta, wafirikob dan orang yang memberikan hamba sahaya, tapi ada yang menerjemahkan juga dengan penjagaan. Ya, jadi dalam hal ini ternyata menurut ayat ini kita jangan sampai menjadi jiwa yang meminta, ya, dalam arti kalau saya bahasakan, maaf ya, sekali lagi maaf ya, ada kita bahas mungkin sesuatu yang topiknya itu pengemis minta pengemis, ya. Tapi saya bicara pengemis di sini bukan bicara profesi, ya, bukan bicara tentang pekerjaan, ya. Tapi di sini adalah saya bicara tentang mental atau moral, ya. Jadi harus kita, maaf ya, nuwun sewu, saya bicara di sini yang berhubungan dengan ayat ini, memang saya berhubungan dengan bukan berhubungan dengan pengemis sebagai profesi ataupun pengemis sebagai pekerjaan. Itu yang berbahagia. Nah, sebab apa? Kalau kita melihat beberapa hal,
ciri mental pengemis itu antara lain satu, hidup itu selalu meminta-minta kepada sesama makhluk, tidak minta kepada Allah. Ya, yang kedua biasanya ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jadi cenderung mengharap uluran atau bantuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak pernah memberi, tidak pernah menabur kebaikan dalam hal memberi. Karena kan sebetulnya hukum alam ini, ya, kalau kita memberi itu sama dengan itu kita menerima. Nah, yang tidak sebagai pengemis tapi mental pengemis ini yang kita sayangkan. Jadi keberlimpahan spiritual dalam kesadaran ini kan sebagai sumber kejelasan ada pada diri setiap manusia. Tapi benih itu kadang tidak tumbuh karena dia punya tadi mental sebagai pengemis. Maka yang namanya sekolah nyata itu, sekolah terbuka itu ya kehidupan ini, dalam kehidupan ini. Walaupun dia sudah nun sewu, ya, sudah punya jabatan tinggi, tapi kalau mentalnya pengemis itu dia ya masih mau korupsi, mau minta di layani dan lain sebagainya. Nah, itu saya sebutkan tadi mental yang demikian. Tapi mental yang cerdas itu adalah dia melayani orang lain. Jadi istilahnya kalau mental pengemis itu ya minta dilayani, minta dibantu, minta ditolong, minta terangi, minta dibimbing, minta diberi, minta dikasih dan lain sebagainya. Tapi kalau yang cerdas itu dia merubah di menjadi me. Yang tadinya ya minta dilayani tapi dia merubah me-nya. Jadi melayani. Yang harusnya minta dibantu tapi dia membantu, menolong, menerangi, membimbing, memberi, mengasihi. Nah, jadi memang proses ya. Kadang kan orang itu yang cenderung kepada kecerdasan, itu kan setiap tarikan nafas kita ini sebenarnya menuju kepada kedewasaan spiritual. Nah, untuk merubah di menjadi me, itu memang perlu proses kesadaran, proses keinsafan. Maka di dalam ayat tadi, kalau kita memberikan pun ya ngalah hubbihi, atas yang dicintai, ya, kita memberi sayur pada orang lain itu yang baru yang kita cintai. Kalau sudah basi, sudah diingat bola bali, ya itu namanya tidak sesuai dengan ayat ini. Minta kita ngasih baju, kita masih apapun itu syaratnya ya ngalah hubbi yang kita cintai. Jangan sampai kita sudah enggak membutuhkan, tidak suka, baru kita berikan. Nah, yang itu yang berbahagia. Allah itu berbuat baik kepada hambanya ini memberi tanpa batas. Ya, sangat luar biasa. Ya, karena apa? Ya, karena memang kita menjadi orang yang mau berubah dari tadi, ya, istilahnya di menjadi me, itu memang tugas kita dalam hidup ini. Untuk merubah, dilayani, menjadi melayani, ya, dikasih, minta dikasih, kita menjadi mengasihi, ya. Kemudian istilahnya kita minta yang istilahnya apa, didi itu menjadi apa, yang me, ataupun istilahnya maksud saya yang kita kata kerjanya di itu kita rubah menjadi me, ya. Kita minta ditolong tapi kita merubah menjadi menolong. Jadi tugas kita dalam hidup ini merubah di menjadi me. Karena sebenarnya sifat dasar dari Tuhan itu kan memberi, mengasihi, menyayangi. Inilah sifat dasar kita selaku manusia. Jadi hidup yang sesungguhnya itu kan menerima yang tidak kita ingini dan melepas yang kita ingini. Ya, kadang kita kebalikannya. Ya. Kita melepas yang tidak kita ingini tapi kita menerima yang kita ingini. Kalau kita sebenarnya kalau sudah mau menerima sesuatu yang tidak kita ingini, karena itu memang Allah memberikan sesuatu kepada kita yang tidak kita ingini karena ini kehendak Allah, kita terima, ya sudahlah. Ya.
Maka kemarin dalam hal meniti dalam diri, kalau ada sesuatu kepada kita, mungkin kita minta ada orang yang datang itu yang menghormati kita. Tapi yang datang malah orang yang menghina kita, yang merendahkan kita, ya. Nah, ini ya kita terima saja. Ya sudahlah, memang ini Allah ya mengizinkan orang ini mencoba kita supaya kita menjadi orang yang sabar, termasuk dengan sekitar kita. Dan kita juga belajar melepas yang kita ingini, karena kita semuanya ini milik Allah. Kalau kita masih ada kemelekatan kepada sesuatu, ya itu namanya kita belum Islam total atau pasrah total ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah pasrah total, kita sudah aslama, itu tidak ada kemelekatan lagi dalam diri kita, karena kita semuanya milik Allah, jiwa kita pun itu milik Allah. Jadi konsep spiritual itu kita harus punya pengalaman, ya bukan hanya kata-kata. Ya kita punya pengalaman. Kalau kita meningkatkan spiritual, ya kita tadi untuk membuktikan keimanan, ya kita memberi apa yang kita kasih, memberi kita yang kita sukai, ala hubihi tadi. Jangan sampai ya istilahnya kalau ada orang yang punya karakternya tadi yang saya sebutkan di atas, ya itu memang harus merubah di menjadi me. Nah, bagaimana kita bisa memberi kalau kita sendiri tidak punya apa yang kita berikan? Ya. Nah, sebenarnya kalau sifat dasar manusia cinta kasih, itu kan kita bisa memberikan sesuatu cinta kasih kepada orang lain yang bisa bahagia. Dia bisa suka, dia bisa damai, itulah tugas kita sebetulnya. Karena kita juga selaku manusia ingin diberikan apa itu kedamaian, kebahagiaan dari orang lain. Nah, orang yang karakter dasarnya di itu memang untuk merubah jadi me itu adalah sesuatu yang harus latihan. Ya. Karena biasanya itu ada konflik itu karena sama-sama mentalnya itu mental di. Nuwun sewu bahasanya itu mental pengemis. Jadi sama-sama bawa mangkok kosong. Ya, yang satu minta dilayani, yang satunya juga minta dilayani. Yang satunya minta dikasih, yang satunya juga minta dikasih. Ya, tidak saling me. Yang satunya minta ditolong, yang satunya juga minta ditolong. Sehingga sama-sama bawa mangkok kosong, akhirnya ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Orang yang benihnya tumbuh itu ya memang sangat jarang. Orang yang mau merubah di menjadi me. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan dan kebanyakan orang itu hanya mengikuti don ataupun kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, dia akan menyesatkan kamu. Ya karena memang kebanyakan orang itu tidak sadar, tidak menyadari tugasnya sebagai hamba Allah yang harus melayani atau memberi atau menolong. Nah, mari kita belajar jadi orang yang tumbuh benih kita dalam diri kita yang mengasihi, memberi, sehingga kita akan meningkat spiritual kita, kedewasaan kita, dan Allah selalu membimbing kita karena kita sudah punya niatan yang bagus. Ya, kalau istilahnya kita sudah punya niatan yang bagus, itu kan kalau kita melihat diri kita, hidup kita ini kan apa yang ada dalam pikiran kita. Kepribadian kita adalah apa yang menjadi kesukaan kita. Nilai kita adalah apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan. Jadi diri kita adalah potensi kita yang nyata. Ya, masa depan kita adalah harapan dan doa yang kita gaungkan lewat semesta dan kita mengharap pada Allah. Maka alam ini, ya semesta ini menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena itu adalah kasih sayang Allah. Kan sampai kita memaksakan diri untuk sesuatu hal yang di luar kendali kita. Lalu tiba-tiba kita shock ya ketika hal tersebut tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian kita kaget ya. Dan itu sebenarnya memang wajar. Maka cepat kembali pada kesadaran diri, meniti dalam diri dan kontrol diri kita ini, itu adalah untuk meningkatkan kedewasaan spiritual kita. Itulah jalan yang terbaik. Maka jangan salahkan ketika alam ini bergerak sangat cepat menyelaraskan dirinya, ya, karena memang Allah sudah membuat keseimbangan di dalam alam semesta ini. Maka sifat tawaduk kita adalah salah satu perilaku yang
sangat-sangat disarankan untuk kita pelajari, kita buktikan. Bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Tawadhu adalah suatu sikap merendah, tetapi tidak merendahkan. Menunduk, tapi bukan untuk menundukkan. Berperilaku seolah-olah diri kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, yang sering saya sampaikan. Jadi kita tanpa mengejar suatu pengakuan apapun. Kalau sudah demikian, ya kita akan pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwan yang berbahagia, maka kalau kita saat memberi, pasti kita akan menerima. Jadi jangan sampai kita jangan berpikir menerima, kemudian orang lain akan memberi. Itu jangan sampai. Kalau kita memberi, ya memberi saja. Jangan sampai kita ini mungkin mau ngasih beras, ya punya beras enggak usah. Kita memberi saja. Itu namanya kita tidak berpengharapan. Jadi kalau tidak berpengharapan, itu semesta akan memberikan yang lebih kepada kita. Maka tugas kita adalah merubah tadi, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang dilayani, ditolong dan sebagainya, tapi kita ada melayani, menolong dan lain sebagainya. Sehingga spiritual kita akan naik, ya. Meniti dalam diri kita akan sukses. Kemudian Allah akan membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan khususnya untuk diri saya sendiri dan kawan-kawan semua. Dan mari kita selalu belajar kepada petunjuk Allah. Demikian, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.